Suara bel sekolah berdentang, menandai akan dimulainya jam pelajaran. Ibu guru memasuki kelas, senyum ramah terukir di wajahnya. Kelas yang tadinya ramai mendadak hening, hanya suara angin yang terdengar dengan sangat pelan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Para siswa menjawab dengan serentak. Beberapa dari mereka masih sibuk menyiapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan masuk, Nak. Radit masuk dengan sedikit gugup, membawa tas ransel sederhana yang tampak sedikit usang. Ia mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut dan celana panjang yang rapi. Ia menunduk, matanya mengamati sekitar kelas dengan hati-hati. Silakan perkenalkan dirimu kepada teman-temanmu. Radit mencoba tersenyum, namun terlihat sedikit canggung. Ia mengatur napas sebentar sebelum berbicara. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Radit. Salam kenal ya, saya pindahan dari desa. Beberapa siswa berbisik-bisik dan tertawa kecil. Dani, seorang siswa yang terkenal tampan dan populer, melirik Radit dengan ekspresi meremehkan. Sedangkan Intan, siswi yang pendiam dan baik hati, menatap Radit dengan rasa simpati. Suasana kantin sangat ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk. Bau wangi berbagai makanan menguar dari setiap sudut. Para siswa berlarian, berteriak, dan bercanda. Radit berjalan sendirian menuju sebuah meja kosong di pojok kantin dan terlihat ragu-ragu. Duh, duduk di mana ya? Di sini aja deh. Dani, Adi, Hasan, dan beberapa teman laki-laki lainnya mendekatinya dengan langkah yang sengaja dibuat keras dan berisik, menciptakan suasana intimidasi. Hei Radit, dengar-dengar kamu pindahan dari desa ya? Ih, anak kampung. Bajunya aja kayak baju petani. Gak bisa ngomongnya dia, dasar anak kampung. Radit tertunduk, merasa malu dan sakit hati. Ia diam saja, tidak membalas. Ia hanya merapatkan tasnya erat-erat. Intan, Sri, dan Ida, dan Dini, 3 siswi yang baik hati dan berprinsip. Melihat kejadian itu dari kejauhan, mereka kemudian saling berpandangan, lalu memutuskan untuk menghampiri Radit. Kalian ngapain sih? Biarin Radit aja. Bisa nggak sih kalian sehari aja gak ngebully orang? Kasihan Radit. Jangan so jagoan kalian. Perilaku kalian tuh gak pantas. Dani dan Adi tersentak. Mereka ingin membalas tetapi ragu-ragu. Suasana kantin yang tadinya ramai mendadak hening sejenak. Semua mata tertuju pada mereka. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Saya jago. Dia
Beberapa hari kemudian, saat jam istirahat, Dani, Adi, dan Hasan sedang bermain sepak bola di lapangan sekolah. Mereka bermain dengan cukup kasar dan tanpa sengaja menjatuhkan bola tersebut ke dalam selokan yang cukup dalam. Mereka kemudian mencoba mengambil bola tersebut, namun gagal. Mereka terlihat frustasi dan putus asa. Radit yang kebetulan lewat melihat kejadian tersebut. Tanpa ragu, Radit membantu Dani, Adi, dan Hasan untuk mengambil bola basket dari dalam selokan. Ia menggunakan sebuah ranting panjang untuk mengait bola tersebut. Dengan cekatan dan sigap, Radit berhasil mengambil bola tersebut. Wah, makasih ya Radit, tanpa kamu kita nggak bisa ambil bola itu sendiri. Iya, makasih banget, kamu hebat. Dani dan Adi merasa sangat bersalah. Mereka menyadari kebaikan Radit, padahal sebelumnya mereka telah memperlakukan Radit dengan sangat buruk. Mereka merenungkan perilaku mereka dan menyesali tindakan mereka. Kejadian ini membuat Dani dan Adi berubah. Mereka meminta maaf kepada Radit atas perlakuan buruk mereka sebelumnya. Mereka berjanji untuk tidak akan pernah membuli siapapun lagi. Radit memaafkan mereka dengan tulus. Sejak saat itu, Dani dan Adi menjadi teman baik Radit dan mereka belajar untuk saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain.